Ya, halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya, teman-teman dimanapun berada, ya kan, sahabat-sahabat kreator dimanapun berada seluruh Nusantara. Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi di Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Ya kan, nah, kita mau belajar bareng lagi soal uh, apa namanya jarak rentang teman-teman. Oke, media yang kita punya itu serut triple terang. Rada nunduk dah kamera dah biar kelihatan bawahannya. Nah, dia ada benang ini bang, benang apaan ini bang? Nah ini dia yang bakalan kita obrolin teman-teman ya. Nah, jadi di dalam bonsai itu kalau kita pikir-pikir, kita korek-korek itu hanya ada eh, satu apa? Bukannya satu sih dua eh, bidang segitiga teman-teman. Sebagai boleh dikata rumus, boleh dikata pola dasar, ya kan? Yaitu segitiga sama sisi buat yang namanya bonsai bogel, nah, kemudian segitiga sama kaki buat bonsai yang kurus tinggi, gitu. Nah, maksudnya apa itu? Itu supaya dapat skala titik hilang teman-teman. Maksudnya supaya dapat sudut pandang di mana bonsai itu keberadaannya. Dan kadang-kadang kan begini, kita kalau lihat pohon dari jauh sama lihat pohon dari dekat beda. Ya kan, kalau dari jauh dia kayak rendah, kalau kita deketin malah tinggian pohon sama kita. Begitu maksudnya. Paham ya teman-teman ya. Nah, bagaimana nih, apa nih yang bakalan kita bahas soal benang-benang ini? Nah, begini teman-teman. Kalau teman-teman punya bonsai yang tinggi, ya, nah, kayak ini seru triple terang. Kita konsep triple terang teman-teman. Nah, kita konsep triple terang, apa namanya? Kita punya deh serut dengan gaya triple terang. Nah, kita konsep dengan bonsai formal tegak lurus, ya, karena batang lurus-lurus, ya kan. Nah, cuman di atas dia ada keringan gitu kan. Nah, langkah pertama buat ngedapetin keseimbangan penampilan secara keseluruhan ya kita ukur teman-teman gitu. Sementara pertama yang harus kita tahu itu adalah speknya gitu, tingginya berapa dia gitu ya. Nah, kita ukur nih teman-teman, cepret, mana dia sini nih. Dia ada di angka 45 nyampe ke ujung keringan nih teman-teman. Artinya dia udah melewati spek yang 30 atau bonsai small, berarti dia udah masuk ke medium nih teman-teman ya. Udah masuk ke medium. uh, Masih ada sisa 15 cm. Sementara ke atas ini kalau dia kering berarti udah selesai, ke atas itu udah nggak ada tambahan, berarti bakalan yang kita tambahin itu adalah ukurannya untuk mencapai 60 cm atau di bawah 60 cm itu mungkin nanti bakalan kita kita angkat nih bagian bawah, rada naik biar akarnya kelihatan gitu kan kalau kita pindahin dia atau naik pot dah gitu. Nah, apa nih fungsi benang? Fungsi benang ini udah menunjukkan bahwa kita mesti tahu nih bahan yang kita punya nih bogel apa jangkis alias jangkung kurus ya begitu dah. Untuk triple terang ini supaya kita dapat sudut pandang titik hilang yang ideal, yang enak buat kita lihat, dia harus kita pakein segitiga sama kaki teman-teman. Jangan segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti kita bakalan bikin segitiga dengan 60 garis benang ini dari atas ke bawah sini 60, di bawahnya sini ke sana jarak rentang juga 60, kemudian sisi segitiga yang sebelah juga 60. Jadi kayak gitu kan. Nah, sekarang yang kita bikin adalah segitiga sama kaki, yaitu sisi-sisinya yang 60 tetapi kakinya ada di dalam penyesuaian sesuai bahan yang kita punya. Sesuai selera juga yang kita mau mau bikin berapa senti potnya nanti. Nah, itu maksudnya teman-teman. Mau bikin berapa senti jarak rentang apa namanya eh, cabang yang paling bawah. Nah, itu yang kita maksud seumpama kata nih. Ini benang ini hanya menjadi acuan saja, teman-teman. Ya. Acuan di mana dia kita tarik dari ujung 60 cm mencapai sisi yang kita mau. Kalau kita mau kesiniin ya nggak jadi masalah.
Kalau kita mau bikin sempit lagi, ya nggak jadi masalah. Intinya apa? Intinya jarak rentang ini adalah benang. Kalau ini nih ya, nih pamannya ini ranting yang di atas dia pas di benang gitu kan, terus turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, kan semakin lebar di bawah nih. Nah, kita tinggal nyesuaiin aja nih. Kalau bonsai kita setinggi ini pamannya, jarak rentang cabang paling bawah tuh seberapa ya? Umpama kalau segini pamannya, oke dah kita coba. Nah, segini, tuh, ya kan? Nah, ngikutin dia nih segini. Enak kagak dilihat? Ya, kesannya tinggi kagak nih pohon? Gitu maksudnya. Kalau dengan jarak rentang yang segini nih kesannya nggak tinggi, berarti jarak titik hilang yang bisa kita lihat itu deket dong, gitu kan? Nah, terus gimana? Kita pengen bonsai kita itu nongkrong dilihat dari jarak 2 meter seakan-akan dia ada di jarak 500 meter. Ya kita kesiniin, begitu. Ya, nah, kita sempitin jaraknya gitu tuh. Tuh. Nah, pengen lebih lagi, kita sempitin lagi, begitu. Artinya ketika kita bikin jarak rentang semakin sempit, maka semakin dekatlah jarak anak cabang. Ya, nah begitu. Nah, tapi yang jelas, nah, untuk penyesuaian itu biasanya kalau untuk yang segitiga sama kaki ini kita bisa keluar masuk garis teman-teman. Nah, jarak rentang bisa keluar masuk garis. Yang penting sisi di atas itu 60 cm kita tarik. Nanti di cabang yang paling atas itu kita sesuaiin di garis. Nah, baru ke atasnya kita ikutin benang dulu. Nah, nanti kita tinggal sesuaiin selera kita. Kalau ngikutin benang nih terlalu sempit, ngatur ngatur percabangan rada susah, kita keluar dah dari benang, kita keluarin dari benang. Oke paman nyampe di sini, benang di sini. Nah, benang ini di sini ini di posisi 30 cm teman-teman ya, yaitu sisi ini apa namanya, panjang sisi eh, segitiga ini kita bagi dua. Nah, kita bikin as 30 cm. Berarti dari as ini nih, dari as pohon ini ke sini berarti 15 cm. Oke di sini gitu. Tuh. Dari sini kita bisa baca ada penyesuaiannya, ada kerenggangannya itu lewat mana gitu kan. Nah, apakah dia mau lebih renggang lagi, lebih ke keluar lagi. Nah, itu penyesuaiannya nanti ada pada selera kita. Paling kagak ini adalah boleh dibilang rumus ya, boleh dibilang rumus. Nah, sekali lagi di bonsai itu hanya ada segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi untuk bonsai yang bogel dan segitiga sama sisi untuk bonsai yang berkesan tinggi. Ya, begitu itu ya teman-teman. Dan itu adalah rumus untuk mengatur jarak rentang. Menurut kita itu, ya kan? Menurut orek-orekan kita. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita bisa menyesuaikan selera kita agar selera kita juga bisa ditangkap keindahannya oleh sudut pandang orang lain. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau kagak ada aturan-aturannya, kalau kagak ada rumus-rumusannya, kayaknya tuh rada 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 bagaimana, rada kagak karuan ya. Nah, gitu. Jadi biar bagaimana tetap ini adalah ide-ide kita gitu kan, ide-ide kita untuk mencari patokan gitu kan, jarak rentang yang ideal di dalam membuat bonsai. Yang lainnya sesanya tentu saja ini selera teman-teman. Apakah teman-teman punya apa namanya metode-metode yang lain, tentu saja itu metode teman-teman ya, gitu ya. Yang pasti kita menyampaikan ini sebagai bentuk apa namanya, cara belajar ya, bentuk cara belajar kita dan kita sampaikan kepada teman-teman gitu karena terutama yang pemula. Kalau yang senior ya skip aja, kagak ngapa-ngapa. Yang jelas senior selalu dukung kita gitu karena makanya kita selalu buka like, subscribe, tekan tombol lonceng, tinggalin komen yang ngeritik juga kagak ngapa-ngapa itu teman-teman, kita terima demi apa namanya, demi tentu saja perkembangan cara kita berpikir ya, begitu ya teman-teman. Nah, oke dah, mudah-mudahan sedikit apa-apa yang tadi udah kita sampaikan sama teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan juga bisa berguna dan bermanfaat. Begitu cara kita berbagi sama teman-teman. Nah, sekali lagi terima kasih nih buat teman-teman yang selalu dukung channel kita, yang belum belum
dukung channel kita, atau yang baru nemuin channel kita ini, kita bisa belajar bareng soal bonsai. Apalagi kalau teman-teman pecinta bonsai ya kan, klik like, subscribe, tekan tombol loncengnya, kita belajar bareng-bareng. Sekali lagi bersama Bonsai Imaji, kita berkarya dan berimajinasi. Kita lanjut nanti ke video yang selanjutnya untuk pembahasan soal percabangan dan perantingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.